Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua MUI Provinsi Kepulauan Riau beserta seluruh pengurus Bambang. Kemudian yang saya hormati ada tokoh kita di sini, ketua kita Bapak Haji Ma'ruf Atik, Ketua Persaudaraan Haji Indonesia Kota Batam. Ada anggota Dewan terpilih Bapak Haji Surya Mahmud, Ketua PKB. Tadi ada saudara saya Ibrahim, sama-sama pengurus Karang Taruna dulunya. Ada Pak Rudi juga. Oh ya, Pak Rudi beserta Ibu. Kemudian Bapak Ibu, hadirin-hadirin yang saya tidak bisa sebut satu persatu. Yang berbahagia, sahabat saya, sama-sama pengurus KPI dulunya, Pak Khairul Nasution beserta Ibu. Kemudian Bapak bantuan mulai laki-laki, dan paling berbahagia Ananda Ariska Rahma Ramadhani Nasution binti Khairuddin Nasution, betul Pak? Ya. Kemudian Tris Febri Doni bin Darmi Caniago. Pertama, mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat hadir di sini menyaksikan pernikahan ananda kita. Mudah-mudahan pernikahan ini berkekalan hingga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam mari kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, terutama sahabat saya, jika saya menyampaikan salam dan maaf dari Haji Muhammad Rudi, Wali Kota Batam, Kepala BP Batam. Sedianya beliau yang hadir di sini sebagai saksi. Maaf Pak Tua, ya Pak Tua, ini Pak Tua. Ya, tapi dalam waktu bersamaan tadi beliau berangkat ke Natuna menghadiri undangan Bupati Natuna dalam rangka pembukaan MTQ di Natuna. Jadi beliau tidak bisa hadir. Salam bagi kita semua, terutama kepada kedua mempelai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama beliau, saya Yusri, Sekretaris Daerah Kota Batam, menyampaikan kepada kedua mempelai, mudah-mudahan pernikahan ini hanya pernikahan pertama sekali saja, ada pantunnya. Memancing ikan selat baru dapat seekor ikan tembakau. Selamat kepada pengantin baru hingga semoga berkekalan hingga ke surga. Amin. Yang kedua, Ananda, pernikahan ini adalah yang sakral. Kami doakan bukan hanya pernikahan ini perpaduan kalian berdua, tetapi kalian adalah menyatukan dua keluarga besar. Ya, keluarga besar. Oleh karena itu peran kedua keluarga besar ini ya sangat penting dalam mengarungi kehidupan. Sallallahu alaihi wasallam an-nikah sunnati wa man rawiya sunnati falaysa minni. Wa qala ulama an-nikahu min syara'il kalimah hatta tastamara fil jannah yajuzu an-nikahu bil jannah walau li wahadani. Sadaqallahul azim. Insyaallah dan sama-sama kita muliakan tuan rumah Shahibul Bait Bapak Khairul Nasution dan Ibu Hajah Edi Hamida istri. Selamat Anda telah menikahkan. Selamat Bapak Darmi Caniago dan Ibu Andriwati. Selamat Anda telah menikah. Semoga pernikahan Anda berdua, putra Bapak berdua, selalu sakinah mawaddah warahmah sampai akhir hayat nanti. Saya hormati Ketua Majelis Ulama Provinsi Riau, Sekretaris Nasional Provinsi Riau, Bendahara Bapak Muslim Basnas, Bapak Dr. Fauzi, dan seluruh ini sepuh yang hadir dari Batam. Sebutkan satu persatu. Kita singkat saja Pak ya, karena biasanya tausiah nikah ini Pak makannya sudah tersedia. Jadi kalau lama-lama sejuk ini.
Jadi intinya sedikit ananda Rizka dan Tris ya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, Rizka dan Tris, alhamdulillah setelah akad nikah tadi ananda terasa menjadi suami istri. Alhamdulillah. Tadi yang haram tidak boleh sekarang menjadi halal. Bahkan yang halal itu menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nikah ini sedikit untuk dong pelai. Nikah itu dimusnah dari 3 kata. Nakah. Pertama tris, nun. Nakah, nun. Nun itu niat. Jadi tris niatkan nikah satu saja niatnya. Karena Allah ikut sunnah Rasul dan menjaga keturunan. Kalau niatnya karena Allah tris, maka apapun yang terjadi dalam rumah tangga, maka kita akan bisa menerima kekurangan-kekurangan. Kenapa? Karena nikah niatnya karena Allah. Karena Allah. Begitu juga Rizka. Rizka niat karena Allah. Apapun kekurangan pada suami, Rizka harus bisa menerima. Kenapa? Niatnya karena Allah. Kalau dulu Tris sebelum nikah berkata, saya menyukai apa-apa yang saya suka. Sekarang Tris tidak boleh berkata begitu. Tris tidak boleh berkata, saya suka apa yang saya suka. Setelah Tris punya istri Siska, maka Tris harus berkata, saya belajar menyukai apa-apa yang saya tidak suka. Karena mungkin ada perilaku Siska yang kurang berkenan, tidak suka, tapi belajar menyukai. Kenapa? Karena Siska adalah istri Tris. Paham? Paham terusnya? Oke. Yang kedua adalah kaifiat nikah. Kaifiat nikah tadi sudah kita laksanakan ijab kabul. Kemudian yang ketiga, nikah itu diambil kata hak hikmah nikah. Baik. Tris dan Rizka, rumah tangga itu bisa bahagia kalau terpenuhi 5 hal. Berapa Tris? 5 ya. Sebuah rumah tangga itu bisa bahagia kalau ada 5 hal. Pertama, rumah tangga akan bahagia kalau diawali bi'aqdin sahih. Diawali dengan akad nikah yang sah. Alhamdulillah nikahnya sudah sah tadi. Agama dan negara. Alhamdulillah. Yang kedua, Tris, rumah tangga itu bisa bahagia kalau terpenuhi hak dan kewajiban. Apa kewajiban Tris? Itulah hak Siska. Apa kewajiban Siska? Itulah hak Tris. Tris punya kewajiban 5. Nih Bapak Ibu, untuk mengingatkan kita kembali. Tris punya kewajiban 5. Al-awwal yang pertama, kewajiban suami adalah antadrimaha isa ta'anta, memberikan makan ketika suami makan. Jadi suami setelah nikah wajib memberikan nafkah kepada istri. Habis nikah nggak boleh tinggal di rumah, tidur, kerja. Kalau Tris punya uang 1 juta, kasih ke masjid, kasih anak yatim, kasih ke istri, mana pahala lebih besar? Tris, kasih ke istri. Kenapa? Ngasih masjid sunnah berjamaah rame-rame, ngasih anak yatim sunnah rame-rame, tapi ngasih istri wajib hukumnya. Maka tidak boleh logik dengan istri. Ingat, kewajiban pertama suami adalah antat'imaha iza tu'anta, memberikan makan. Itu pertama. Yang kedua, kewajiban Tris adalah hak Siska adalah wataksuha iza tasaita, memberikan pakaian. Setelah Tris nikah, wajib berikan pakaian kepada istri. Tidak boleh suami baju gagah, sepatu beli Bertoni, Siska bajunya udah 10 tahun tak ganti-ganti. Nanti orang akan bilang, nah itu Siska kok pakai baju jilbabnya merah PDIP udah 5 tahun gak ganti-ganti itu. Ah itu kan istrinya si Tris itu. Jadi yang kena Trisnya gitu. Jadi kewajiban suami yang kedua adalah wataksuha iza tasaita, berikan pakaian kepada istri. Paham Trisnya? Paham? Kedua. Yang ketiga, kewajiban suami adalah wala tuqabbih, tidak boleh mencaci, menghina. Ibu-ibu kalau kita belum rumah tangga kok ya, badan masih bagus, tapi nanti dari nikah mohon maaf istri berubah postur tubuh, ada yang melebar,
Dari tambah dulu, walau kopi tidak boleh berzina. Kenapa? Istri pakaian suami. Yang keempat, kita singkat saja. Kewajiban suami yang keempat adalah wala tadribil wajah. Kalau marah dengan istri, tidak boleh mukul di wajah. Itu aturan. Ya, Tris kalau marah sama Siska, tidak boleh mukul. Macam mana caranya? Selesaikan urusan rumah tangga berdua di atas kasur sebelum tidur. Paham Tris ya? Paham ya? Jadi kalau Tris marah sama Siska, ya udah Tris tidur depan ruang tamu, depan TV. Siska tidur di kamar. Nanti malam jam 2 hujan turun. Ingin balik lagi, kan tinggal ketok pintu. Assalamualaikum. Siapa tuh? Abang lah, damai, balik lagi. Jadi kalau ada urusan maka selesaikan secara berdua, tidak boleh mukul. Ya. Karena sekarang ada juga Pak, suami marah dengan istri kayak koramin mukul maling. Tidak boleh. Kalaupun pengen mukul, nah solusi terakhir itu wala tadribil wajah, tidak boleh di wajah, hanya tepuk sayang saja. Dan yang kelima, kewajiban Tris tak dari Siska adalah wala tahjur illa fil mabit. Kalau berkelahi jangan pindah rumah. Jadi Siska kalau kelahi sama suami, Tris kelahi sama Siska, tidak boleh pindah rumah. Misalnya kelahi suami pulang ke mama, itu tidak boleh itu. Dalam agama itu selesaikan berdua. Sekarang Bapak Ibu kalau kita lihat di pernikahan di kantor kuat itu banyak kasus perceraian. Kenapa? Karena istri kelahi sama suami pulang ke rumah mamanya. Sekali dijemput, 2 kali dijemput, 3 kali no. Anggap perceraian meninggal. Maka dalam agama yang kelima kewajiban suami adalah wala tahjur illa bil mabit. Kalau bertengkar tidak boleh pindah rumah. Paham ya? Nah, yang ketiga, rumah tangga akan bahagia kalau rumah tangga itu arruhama bainahuma, adanya kasih sayang. Siska panggil Mas, pantasnya abang-abang, pantasnya udah, pantasnya ayam, pantasnya ayam beb gitu ya. Jadi tidak boleh manggil suami pakai nama atau suami manggil istri pakai nama, tidak boleh. Jadi panggillah bahasa biqaulin layyina, dengan bahasa yang enak. Ada kasih sayang dalam rumah tangga.